Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok fosfor akan menjelaskan materi mengenai struktur atom elektron. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama, Jihan Setiorini, yang kedua, Hani Habibah, yang ketiga, Hilmi Alifatunisa, yang keempat, Hosraini, dan yang terakhir, Akiful Khoir. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dari fisika ke teori kuantum. Ada radiasi elektromagnetik, juga disebut electromagnetic radiation, yang bergerak melalui ruang hampa dengan laju sekitar 3 kali 10⁸ meter per sekon, yang disebut laju cahaya atau C. Dan yang kedua, ada teori kuantum Planck. Bila padatan dipanaskan, maka padatan akan memancarkan berbagai panjang gelombang dalam rentang yang lebar. Planck menyatakan bahwa atom molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam kuantitas diskret. Planck memberi nama kuantum sesuai kuantitas energi terkecil yang dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Energi atau E, suatu kuantum energi dinyatakan oleh E sama dengan H kali V. Yang kedua, ada efek fotolistrik. Teori ini dikemukakan oleh Albert Einstein. Einstein menyarankan bahwa berkas cahaya merupakan aliran partikel-partikel. Partikel cahaya ini disebut foton. Dalam menggunakan teori kuantum Planck untuk radiasi sebagai titik awal, Einstein menyimpulkan bahwa setiap foton harus memiliki energi atau E yang diberikan oleh persamaan E sama dengan H kali V. Teori Bohr tentang atom hidrogen. 1. Spektrum pancar. Spektrum pancar dapat dihasilkan dengan cara memberikan energi pada sampel materi, baik dengan energi tenang maupun dengan bentuk energi lainnya. Sifat umum spektrum pancar dari matahari dan dari padatan yang dipanaskan. 2. Spektrum pancar atom hidrogen. Model atom Bohr menyatakan gagasan tentang gerakan elektron dalam orbit melingkar. Tiap elektron dalam atom hidrogen hanya dapat menempati orbit tertentu, karena setiap orbit memiliki energi tertentu. Pancaran radiasi dari atom hidrogen berenergi dapat dihubungkan dengan jatuhnya elektron dari orbit berenergi tinggi ke orbit yang berenergi lebih rendah. Teori Bohr memungkinkan kita untuk menjelaskan spektrum garis atau hidrogen. Energi radiasi yang diserap oleh atom menyebabkan elektronnya berpindah dari orbit yang berenergi lebih rendah ke orbit yang berenergi lebih tinggi, yang dicirikan dengan N lebih besar. Dan sebaliknya, energi radiasi dalam bentuk foton dipancarkan bila elektron berpindah dari orbit berenergi lebih tinggi ke orbit yang berenergi lebih rendah. Dualisme sifat elektron. Pada tahun 1924, fisikawan Prancis Louis de Broglie menyatakan adanya dualisme sifat elektron. Dualisme sifat elektron menyatakan bahwa selain sebagai partikel, elektron juga memiliki sifat seperti gelombang. Menurut de Broglie, sebuah elektron yang terikat pada inti berperilaku seperti gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudo tiap fasenya sama. De Broglie menyimpulkan bahwa sifat partikel dan gelombang dihubungkan oleh persamaan alfa sama dengan H per M kali V. Persamaan tersebut maupun dapat diterapkan dalam
dalam berbagai sistem, namun sifat gelombang dapat teramati hanya untuk benda submikroskopik. Hal ini disebabkan oleh kecilnya konstanta Planck H. Saya akan menjelaskan tentang mekanika kuantum dan bilangan kuantum. Mekanika kuantum merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan pada waktu tertentu. Namun mekanika kuantum mendefinisikan di mana sebuah tempat yang mungkin elektron dapat terletak pada tempat tersebut. Konsep mekanika kuantum pertama kali digunakan untuk menjelaskan kejanggalan pada teori dualisme elektron. Jika elektron merupakan sebuah gelombang, maka bagaimana untuk menentukan posisi dari elektron tersebut? Mekanika kuantum pada awalnya terinspirasi oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg, yaitu bahwa tidak dapat menentukan momentum dan posisi elektron secara pasti. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan sebuah teori yang menyatakan bahwa peluang adanya elektron pada suatu tempat sebanding dengan kuadrat fungsi gelombang. Persamaan Schrödinger inilah yang kemudian memulai era baru tentang konsep mekanika kuantum. Bilangan yang menunjukkan posisi dan kedudukan elektron pada suatu atom. Bilangan kuantum ada 4, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momentum sudut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin elektron. Bilangan kuantum utama menunjukkan jarak rata-rata elektron dari inti atom. Bilangan kuantum utama nilainya yaitu bilangan bulat positif dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama biasanya disimbolkan dengan abjad K, L, M, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bilangan kuantum momentum sudut. Bilangan kuantum momentum sudut menunjukkan jumlah orbital pada setiap orbitnya, atau menunjukkan bentuk dari orbital. Bilangan kuantum momentum sudut nilainya tergantung pada bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum momentum sudut nilainya yaitu dari 0 sampai bilangan kuantum utama dikurangi 1. Misalkan jika bilangan kuantum utama itu adalah 2, maka bilangan kuantum momentum sudut itu 0 dan 1. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi orbital dalam ruang. Bilangan kuantum magnetik nilainya tergantung pada bilangan kuantum momentum sudut, yaitu dirumuskan dengan 2 kali bilangan kuantum momentum sudut ditambah 1. Misalkan bilangan kuantum momentum sudutnya 1, maka bilangan kuantum magnetiknya yaitu 2 kali 1 tambah 1, yaitu ada 3 bilangan kuantum magnetik, yaitu -1, 0, dan 1. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin elektron. Bilangan kuantum spin elektron menunjukkan momentum sudut atau putaran dari elektron, arah putarannya. Bilangan kuantum spin elektron terdiri dari plus setengah dan min setengah. Tanda plus dan min menunjukkan arah dari putarannya. Jika plus setengah maka berlawanan arah jarum jam atau ke atas. Jika min setengah maka searah jarum jam dan ke bawah. Orbital atom. Orbital atom adalah fungsi matematika yang memberikan wawasan tentang sifat gelombang elektron atau pasangan elektron yang ada di sekitar inti atom. Penting untuk diperhatikan bahwa karakteristik setiap
orbital atom bergantung pada nilai bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Adapun beberapa macam orbital diantaranya adalah 1. Orbital S. Namanya berasal dari Sharp. Nilai bilangan kuantum sekundernya adalah L sama dengan 0. Bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. 2 elektron cocok di setiap orbital S. 2. Orbital P. Namanya diambil dari prinsipal. Nilai bilangan kuantum sekundernya adalah L sama dengan 1. Ia memiliki 3 orbital yang bilangan kuantum magnetiknya adalah -1, 0, dan 1. Dalam orbital P terdapat 6 elektron. 3. Orbital D. Namanya diambil dari diffuse. Nilai bilangan kuantum sekundernya adalah L sama dengan 2. Dan bilangan kuantum magnetiknya adalah -2, -1, 0, 1, dan 2. Ada 5 jenis orbital, sehingga orbital ini memiliki 10 elektron. 4. Orbital F. Namanya berasal dari fundamental. Nilai bilangan kuantum sekundernya adalah L sama dengan 3. Ada 7 jenis orbital F, sehingga memiliki 14 elektron. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yaitu bagaimana elektron tersebar di antara berbagai orbital atom. Prinsip larangan Pauli. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada elektron-elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Diamagnetisme dan paramagnetisme. Diamagnetisme adalah kecenderungan untuk melawan atau menolak medan magnet luar. Paramagnetisme adalah kecenderungan untuk menarik medan magnet luar. Atom apapun dengan jumlah elektron ganjil pasti bersifat paramagnetik. Sebaliknya, bila jumlah elektron dalam atom genap, atom tersebut dapat bersifat paramagnetik maupun diamagnetik. Aturan Hahn. Aturan Hahn menyatakan bahwa susunan elektron yang paling stabil dalam subkulit adalah susunan dengan jumlah spin paralel terbanyak. Oke, prinsip pengisian elektron yaitu dengan prinsip Aufbau. Nah, prinsip Aufbau itu menyatakan bahwa bila mana proton ditambahkan satu persatu ke dalam inti atom untuk membentuk unsur, dan elektron juga ditambahkan ke orbital-orbital atomnya dengan cara serupa. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.